Hai semuanya, selamat datang di videoku. Jadi ini adalah sebenarnya diary. Um, since aku udah jauh-jauh ke sini, terus kayak, I think it's good to have, something to recap, to rewatch. Oke, jadi ini adalah diary sebenarnya, tapi memang kan saya malas nulis, jadi mending di record aja, ya kan? Oke. Sebenarnya udah lama sih pengen, cuma kayak you know kayak mager gitu, kayak nggak ada kepinginan gitu. Tapi akhirnya ya udahlah, record aja pakai HP. Sesimpel ini aja nancep ke HP, ke handphone. Jadi let's start. Aku sekarang udah masuk ke semester 2 di year 2. Gila sih. Year 1 itu santai. Year 1 itu santai. Year 2 semester 1 itu mind blowingly sibuk. Itu kayak semester tersibuk dalam hidupku gitu. Itu literally bangun ke sekolah jam 9, pulang jam 9. Every single day. Oke, mungkin Minggu enggak ya, tapi Sabtu sering iya, tapi kayak pulang jam 5 gitu. Karena kan mungkin beberapa pengen istirahat dan segala macam. Tapi akhirnya ini sekarang udah mulai semester 2 yang sepertinya lebih santai ya, lebih santai daripada semester 1. Semester 1 itu kacau banget, tapi seru gitu. Aku tuh emang sukanya latihan di teater gitu kan. Kita bermain dengan skrip, bermain dengan interpretasi masing-masing, seru tuh. Bedanya kan kalau aku belajar teater itu different to acting. Ada temanku Pavel, dia ngambil acting. Nanti kapan-kapan mungkin kita bikin video bersama. Ya, kalau pada follow rantau underscore co itu ada tuh banyak konten-konten sama Pavel. Skit gitu. Nah, different to acting, teater tuh lebih ke self directed semua. Jadi kita punya interpretasi masing-masing. Kita bikin how to make this piece look good, for the lack of better term. Sekarang udah mulai semester 2. Jadwalnya lebih ringan. Aku langsung dapet performance. Jadi yang lain libur kan ya, Januari libur. Terus tiba-tiba di message gitu sama seorang guru untuk perform assessment kami sebelumnya. Jadi kami punya assessment, terus gurunya ngeliat, bagus nih, ntar tampilin ya gitu. Tiba-tiba disuruh latihan lagi dan tampil lagi, di direct sama guru ini. Penampilannya itu jadi kayak budaya Thailand gitu, Ayutthaya. Grup kami itu menampilkan Ramakien. Jadi itu sebenarnya simple performance aja sih. Nggak tahu ya ada recordingnya apa nggak nanti. Jadi kita ada latihan, terus habis itu kita perform di galeri gitu. Jadi Nafa, sekolah yang sekarang aku berada itu ada sebuah galeri gitu, dimana kami bisa menampilkan karya-karya kami lah. Kemudian perform di situ cukup seru. Awalnya tuh kayak semua pada ogah-ogahan, aduh kenapa sih kita harus latihan lagi. Mungkin beberapa traditional dance itu agak susah ya, termasuk aku bukan nggak suka tapi nggak bisa. Jadi emang susah. Setelah perform ada pelajaran-pelajaran di semester ini menurutku lebih banyak
buku ya, lebih banyak ngebuku itu apa ya? Textbook daripada performances gitu. Jadi aku punya pelajaran voice di mana we are demanded to speak English clearly. Di voice yang tahun ini tuh ada 2 assessment untuk perform General American dan General British. Tapi yang susah menurutku itu bukan mempelajari aksen apa ini. Kayak okay, let's just talk like this, talk like a British person. Ya itu aku masih perlu latihan. Tapi menurutku latihan itu imitating accents itu way easier than membaca phonetics. Phonetics itu sesuatu yang gitu, oke? Jadi kita itu dikasih sebuah tabel di mana tabelnya itu berisi simbol-simbol, dan simbol itu adalah cara kita membaca sebuah kata tersebut. Buat yang bingung, anggap aja kayak kita lagi buka Google Translate, terus di bawahnya itu ada simbol-simbol tuh. Jadi biasanya ada translation, terus nah di bawahnya itu cara bacanya. Nah itu kita belajar itu. Jadi ada yang E kebalik lah, ada yang U tapi ternyata bukan U. Ada lip spread, I, ada I. Bro, bayangin guru voiceku belajar kayak 3 tahun buat belajar itu gitu. And we kind of have to master it in a way. Habis gitu, yang aku suka acting tahun ini itu dengan guru baru. Guru barunya adalah lulusan dari Royal Academy of Dramatic Arts. Pengennya dulu ke situ tuh, tapi ya agak susah masuknya, mahal juga. Jadi mungkin belum jodoh. Mungkin suatu saat, mungkin. Gurunya namanya Isabella Cham. Dia lulusan dari Royal Academy of Dramatic Arts, orang Singapura. Dia kayak, wow, this lady is amazing. Jadi kami akan belajar dengan beliau, devising theater. Like, yang aku denger sih modul acting kali ini tuh bakal lebih masuk ke dalam physical theater, which means demands a lot of physical activities, which means bakal ada sesuatu seperti angkat orang, jatuh bangun jatuh, salto, kayang, gitu lah ya. Itu. Terus modul selanjutnya apa lagi ya? Movement. Jadi movement ini aku belajar sama Miss Grace Leong. Ini yang aku agak merasa sedikit. Jadi Southeast Asian Movement ini kami akan belajar soal Balinese dance sama Thailand Con dance. Oke, 2 itu. Yang pertama yang diajarin adalah Balinese dance. Keep in mind, Miss Grace ini adalah orang Singapura. Dia pas itu tinggal beberapa tahun di Bali untuk belajar Balinese dance. Saya orang Indonesia. Saya harus belajar tarian Bali yang berasal dari Bali di Indonesia dengan orang Singapura. Isn't that irony? Orang Indonesia belajar dengan orang Singapura tarian Indonesia. Gila gak tuh? Tapi ya saya orang Jawa, jadi dimaklumi gak sih kayak kalau gak bisa Balinese dance, ya kan? Ngeles dulu.
Nah, habis gitu selanjutnya aku ada nge-MC. Yes, Antang being MC. Antang MC is back. Buat yang nggak tahu, buat orang-orang yang belum tahu, saya adalah MC untuk sekolah saya. Saya adalah MC untuk sekolah saya selama 7 tahun. 7 tahun di sekolah yang sama loh. Jadi aku tuh SD dari kelas 2 sampai kelas 11 itu di sekolah yang sama. Aku udah jadi MC sejak kelas 4 SD sampai kelas 11 SM, kelas 2 SMA atau kelas 11. Oke. Jadi 7 tahun. Dan at that moment, you know what? I'm just gonna quit. Oke. Aku ke Jakarta, kemudian udah nggak nyentuh tuh lagi MC-MCan, ya kan? Tiba-tiba ada seorang guru yang merekomendasikan saya untuk menjadi MC sebuah open house kampus. Ya di Indonesia ada nggak ya? Kayak ayo sini, ini loh di kampus kami tuh ada kayak begini-begini, seru kan? Ayo daftar gitu. Nah kayak gitulah. Ada kayak di Amerika tuh, di Indonesia kayak begitu, harusnya ada lah ya, kayak promosi kampus gitu. Nah aku MC-nya tuh, aku MC 8 jam 2 hari, 16 jam, berapa tuh bayarannya? Tapi nggak dibayar, nggak apa-apa, pengalaman. Seru sekali nge-MC-nya. Oke, jadi aku ngebawa kebiasaan nge-MC ku dulu di Indonesia di Singapura. Jadi aku banyak nge-troll guys MC-nya, aduh. Jadi aku tuh beberapa kali nge-MC itu gerasa gerusu lah. Buat beberapa orang yang atau anda di sini minta saya nge-MC formal, mohon maaf sekali. Omongan saya atau cara saya ber-MC itu mungkin nggak cocok ya sama yang formality. Jadi kan ada anak-anak SMA tuh yang datang, anak-anak secondary school di sini. Di sini SMA-nya dibilang secondary school. Datang berbaris ya kan, rapi. Di Singapura tuh rapi. Wah, baris masuk ke sebuah ruangan gitu. Aku di tengah di hall gitu. Welcome to Nafa gitu. Welcome to Nafa. Ada klipnya enggak ya? Welcome to Nafa gitu, oke. Welcome. Terus ini kayak wah, ini kok sepi gitu. Terus aku random aja gitu. Welcome to Nafa. Don't forget to collect your goodie bags and scan the QR codes so you don't miss any events that we are having, bla 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 gitu kan. Terus aku endingnya tiba-tiba teriak aja, "Si!" gitu. Si Ronaldo ya kan, buat yang enggak tahu itu reference terhadap Ronaldo yang selebrasi gitu. Itu kayak it's becoming a thing, ya, oke. Si gitu. Terus dia bilang banyak aja gitu anak yang teriak su, ada yang datang ke aku tosu gitu. Kayak banyak fans Ronaldo di sini. Aduh anjing. Jadi it's that easy and that simple to gain attraction, to gain attention, to make friends, to be friend. Jadi yang susah itu aku bahasa Inggris kan. Jadi kayak itu pertama kalinya aku belajar nge-MC bahasa Inggris di negara orang. Udah gila kali ya. Udah gila ya. Wong Jawa kayak gini kok kamu Inggris. Waduh. Jadi kemarin tuh juga misalkan jadi ada student ambassadors tuh kayak orang-orang yang nganterin ke ruangan-ruangan di kampus. Oh ini loh kita punya showcase ini gitu. Itu mereka pakai baju biru, terus aku bilang mereka avatar gitu. Please don't be afraid, don't hesitate to approach our avatars, aku bilang gitu. Terus don't be afraid to approach our avatar. Terus apa lagi ya? Violets are red, student ambassadors are blue. If you're confused where to go, student ambassadors will help you, kayak gitu-gitu. Terus kayak semua yang kan, jadi itu aku nge-MC dikelilingi sama student ambassadors yang sedang standby untuk murid-murid dari secondary school sudah datang. Mereka ketawa gitu-gitu. Terus apa? Terus di Nafa itu ada tagline
art is for the bold, apa ya, art is for the bold, terus kayak gitu gitulah. Terus aku sepi lagi kayak break, terus aku tiba-tiba teriak, guys, do you think you are bold? Terus kayak semua itu pada ngeliatin aku tuh kayak, yeah, then Nafa is for you. Don't forget to join Nafa. The application fee is waived today. Gitu-gitulah ya. Terus sampai teman-teman MC itu teman MC ku sampai bilang, "Hantang, how you always come up with these jokes," kayak gitu. Terus ya seru. Dan minggu ini ditutup dengan Singapore Art Week. Jadi habis nge-MC aku izin, mohon maaf sekali Nafa, saya izin untuk ke Singapore Art Week. Pengen tahu gitu gimana Singapore Art Week. Dan ternyata bagus-bagus. Ada ini klipnya ada. Dan ternyata bagus-bagus dan apa ya? Kayak Singapura tuh beda gitu sama Indonesia. Aku yakin Indonesia tuh jauh-jauh lebih bagus in terms of art, applied art, whatever. Tapi yang aku amazed itu sebenarnya mereka itu organized sekali. Memang secara lapangan tuh sedikit ya. Gimana jelasinnya? Sedikit tapi kayak mereka itu make sure seniku ada yang nonton dan pemerintah memfasilitasi itu loh. Itu yang menurutku atau aku aja yang kurang ke-expose ya. Aku yakin banyak sekali showcase seni di Indonesia, cuma aku nggak ke-expose mungkin. Tapi aku ngeliat di sini, this is so well organized. Dan ada satu artwork yang aku suka banget, itu kayak dia bikin kayak kapal gitu, apa ya? Jadi dari karton-karton dia kumpulin, dia susun menjadi sebuah raksasa yang membentuk sebuah, aku ngelihatnya sih kapal ya, tapi apa kapal beneran ya? Itu gila sih. Itu keren banget. Terus ada light show. Nggak tahu kenapa, kayaknya Singapura tuh suka banget sama light show. Nggak tahu kayak a New Year light show, ini light show, everything is about light show, bro. Dah, gitu aja minggu ini. Hopefully sih aku selalu bisa menyempatkan sekitar 15 menit seperti ini untuk just recap what I've been doing this week. Kayak pengen gitu, aku yakin apa ya, I just don't want to miss any opportunity to have something recorded. Bahkan aku masih baru belajar bahasa Inggris, udah 2 tahun loh aku di sini. Tapi terima kasih. Jadi keep in mind, ini sebuah diaryku yang ku upload di YouTubeku pribadi. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menonton, untuk mendengarkan. See you next week. Bisa. Antang disiplin bisa. Oke? Thank you semua. Thank you.